Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Alivia Faisal, dengan NIM 14106200010 dari kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan revisi mini skripsi saya yang berjudul Gaya Komunikasi Guru BK SMA Negeri 19 Bekasi dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang pertama, terdapat bab 1 yaitu latar belakang. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat di zaman 4.0 membuat banyak peserta ajar dapat mendapatkan inspirasi serta motivasi dari berbagai sumber. Peran sebuah institusi pendidikan sangatlah penting dalam proses belajar mengajar siswa. Pentingnya pendidikan bagi kehidupan sebagai sarana bagi manusia untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Dasar kebangkitan suatu bangsa adalah pendidikan yang dapat mensejahterakan bangsa. Guru adalah seorang tenaga pengajar dan pendidik yang mengajarkan materi sesuai dengan bidangnya dan juga mendidik siswa di sekolah agar menjadi lebih baik dalam bertatap krama. Dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa, guru turut berperan penting di dalamnya. Saat melakukan belajar mengajar, seorang guru diharuskan mengetahui karakteristik serta sifat siswanya, sehingga instruksi yang diberikan tidak bertolak belakang dan dapat dipahami dengan mudah oleh siswa sehingga menimbulkan rasa nyaman. Percaya diri yaitu sikap percaya diri seseorang atas kemampuan yang dimilikinya, membantu individu tersebut untuk melihat dirinya ke arah yang lebih positif sehingga dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Dilansir dari liputan6.com bahwa kepercayaan diri bagi remaja perempuan menjadi masalah yang memprihatinkan. Sebuah merek shampoo, Dove Beauty Confidence Report melaporkan bahwa terdapat 54% remaja perempuan di dunia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menarik diri dari kegiatan-kegiatan yang penting di kehidupan karena kurang percaya diri terhadap tampilan. Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti gaya komunikasi guru BK SMA Negeri 19 Bekasi dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya terdapat fokus penelitian. Fokus penelitian ini dilansir dari liputan6.com bahwa kepercayaan diri bagi remaja perempuan menjadi masalah yang memprihatinkan. Sebuah merek shampoo, Dove Beauty Confidence Report, melaporkan bahwa terdapat 54% remaja perempuan di dunia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Beberapa dari mereka menarik diri dari kegiatan-kegiatan yang penting di kehidupan karena kurangnya percaya diri terhadap penampilan. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana gaya. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana gaya komunikasi guru BK SMA Negeri 19 Bekasi dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Dilansir dari liputan6.com bahwa kepercayaan diri bagi remaja perempuan menjadi masalah yang memprihatinkan. Sebuah merek shampoo, Dove Beauty Confidence Report, melaporkan bahwa terdapat 54% remaja perempuan di dunia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Beberapa dari mereka menarik diri mereka dari kegiatan-kegiatan yang penting di kehidupan karena kurangnya percaya diri terhadap penampilan. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya komunikasi guru BK SMA Negeri 19 Bekasi dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai suatu bahan referensi yang berkaitan dengan gaya komunikasi guru BK dengan siswa. Dan yang kedua, manfaat bagi praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Nah, pada bab kedua terdapat kajian teori di mana terdapat konsep untuk gaya komunikasi. Menurut Pop dan Griffith, gaya komunikasi memiliki 3 dasar, yaitu passive style. Gaya komunikasi pasif merupakan gaya komunikasi yang tunduk, di mana komunikator tidak mengekspresikan perasaan, harapan, serta idenya secara langsung. Gaya pasif ini cenderung menggunakan suara yang lemah lembut dan sering berhenti
berkata-kata di tengah pembicaraan, seakan kehabisan kata-kata serta tidak melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Gaya komunikasi yang kedua adalah gaya agresif atau aggressive style. Gaya ini merupakan gaya komunikasi yang menyatakan di mana komunikator cenderung menyatakan perasaannya dengan mudah mengenai apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, tetapi sering mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Komunikator jenis ini seringkali menyakiti orang lain dengan kalimat-kalimat yang sarkastik atau bercanda berlebihan. Gaya Gaya agresif ini cenderung menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga dalam menyampaikan pesan bukan hanya berupa kata-kata, tetapi juga diiringi dengan penggunaan bahasa tubuh, seperti menunjuk, menggebrak meja, dan sebagainya, untuk mempertegas maksud dari yang diucapkan. Yang ketiga, terdapat gaya asertif atau tegas, assertive style. Asertif dalam komunikasi ini merupakan suatu proses yang jelas dan penuh keyakinan dalam mengekspresikan pendapat seseorang, kebutuhan, keinginan dengan tanpa melanggar hak orang lain. Diterapkannya gaya komunikasi guru yang menyenangkan dapat menumbuhkan semangat motivasi serta kepercayaan diri secara tidak langsung. Selanjutnya terdapat review literatur. Nah, untuk review literatur yang pertama, judulnya adalah Gaya Komunikasi Guru dan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Nah, untuk persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi guru BK. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pembahasan, yaitu motivasi siswa di era pandemi. Dan yang kedua, gaya komunikasi guru dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi, dan perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu motivasi belajar dan pada saat pandemi. Yang ketiga, gaya komunikasi guru kepada anak usia dini dan dalam menyampaikan pesan dakwah melalui metode berdiri. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi. Dan perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu anak usia dini. Sedangkan pada penulis menggunakan objek siswa SMA. Untuk review literatur yang keempat, berjudul Gaya Komunikasi Dosen dalam Pembelajaran Mahasiswa. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi. Dan perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu gaya komunikasi dosen. Yang review literatur yang kelima adalah gaya komunikasi guru matematika ditinjau dari teori komunikasi logika desain. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu gaya komunikasi guru matematika. Dan untuk review literatur yang ke-6, gaya komunikasi kepada anak usia dini dalam menyampaikan pesan dakwah melalui metode menyanyi. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi, dan perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu anak usia dini. Dan untuk review literatur yang ke-7 adalah gaya komunikasi dan keterampilan berbahasa bahasa Inggris dalam menciptakan iklim organisasi di SMK Penerbangan Hasanuddin Makassar. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai gaya komunikasi. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu siswa SMK, sedangkan pada penelitian penulis pada siswa SMA. Selanjutnya, pada bab 3 terdapat kajian teori. Yang pertama, kita memiliki variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat satu variabel, yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara bagaimana seseorang dapat berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal yang meliputi cara memberi dan menerima informasi dalam situasi tertentu. Gaya komunikasi yang diteliti oleh penulis berfokus pada gaya komunikasi seorang guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswanya.
Selanjutnya, terdapat paradigma penelitian. Paradigma yang sering digunakan dalam penelitian diantaranya yaitu kerangka penafsiran, positivisme, post-positivisme, interpretatisme, konstruktivisme, hermeneutika, feminisme, diskursus sosial, teori kritis dan model Marxis, model studi kebudayaan, teori queer, dan postkolonialisme, serta paradigma lain yang terus berkembang. Pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi yang melakukan subjek dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Selanjutnya, teknik penarikan informasi. Informan yang dipilih adalah dua guru bimbingan konseling atau BK dari kelas 11 dan 12 SMA 19 Bekasi. Alasan memilih informan tersebut karena kedua guru BK memiliki cukup pengalaman mengajar dan berinteraksi langsung dengan siswa di SMA Negeri 19 Bekasi. Sedangkan si informan yang penulis pilih ialah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 19 Bekasi karena beliau berpengalaman dalam memantau sistematis yang diterapkan oleh guru BK. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini ada dua, yaitu wawancara dan observasi. Sekian presentasi revisi metode kualitatif dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.